Bab 147, Peran. Diunggah oleh Baca Suara. Ketika Virion dan Aldir kembali ke kastil, saya tetap di belakang untuk mendoakan ibu dan ayah saya, yang bersikeras untuk bergabung kembali dengan kembar tanduk dan membantu dalam perang, pergi. Seperti yang kami ucapkan selamat tinggal, saya telah mencoba untuk mencegah mereka pergi ke dekat pantai barat di mana pertempuran akan menjadi yang terberat, tetapi mereka menentangnya. Yang membuat saya frustrasi adalah saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bagi mereka, tanah ini adalah rumah mereka dan melindunginya secara alami. Bagi saya, mungkin ada sejumlah detasemen meskipun tumbuh di sini karena saya ingat kehidupan saya sebelumnya. Saya memperlakukan Dicaten sebagai rumah saya karena ini adalah tempat keluarga saya, dan itu adalah faktor besar mengapa saya memutuskan untuk berperang melawan Fritra. Melepaskan armorku yang terakhir, aku duduk di kursiku dan menghela nafas dalam-dalam. Sialan, kutubku, menggosok pelipisku. Bertengkar dengan mereka bukanlah cara terbaik untuk berpisah, Sylvie berbicara ketika dia berbaring, meletakkan kepalanya di cakarnya dari atas meja teh yang dipoles. Terima kasih karena telah mencerahkanku, aku memutar mataku, aku hanya tidak mengerti mengapa mereka tidak mau mendengarkan saranku. Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Petik 2. Kau pada dasarnya menyuruh mereka pergi ke daerah terpencil dan tetap bersembunyi, jawabnya. Itu bukan kata-kata yang aku gunakan, balasku, menendang sepatu botku. Tapi itu yang kamu maksud. Aku hanya ingin mereka tetap aman, aku bergumam, mengakui. Sylvie melompat dari meja teh dan ke sandaran kursiku. Jika mereka lebih peduli tentang keselamatan mereka sendiri, orang tuamu tidak akan peduli untuk ikut perang. Yah, aku lebih peduli tentang keselamatan keluargaku daripada perang ini. Saya bersyukur bahwa mereka setidaknya meninggalkan Ellie, tetapi itu tidak berarti mereka harus pergi mempertaruhkan hidup mereka. Petik 2. Ikatan saya mengangguk. Aku tahu. Aku hanya berharap bahwa mereka tahu aku peduli pada mereka sebagai putra mereka, bukan sebagai beberapa. Aku membiarkan suaraku keluar saat aku menghela nafas panjang lagi. Akan sulit bagi mereka untuk melihat sekarang setelah mereka tahu, kata Sylvie lembut, menempatkan kaki yang nyaman di lenganku. Aku merosot lebih rendah ke tempat dudukku ketika aku menatap ikatanku sejenak. Kapan tepatnya kamu tahu siapa aku sebenarnya? Saya pikir saya selalu tahu, tapi saya tidak pernah bisa datang dengan istilah untuk menggambarkannya. Bagaimanapun, kami memang berbagi pemikiran. Petik 2. Setiap pemikiran, aku bertanya, terpana. Mahem. Tapi kamu hanya menjawab ketika aku langsung berbicara denganmu. Dan saya tidak mendengar pikiran Anda kecuali Anda berbicara langsung ke pikiran saya. Petik 2. Bagi saya, berbicara dengan pikiran Anda seperti berbicara dengan keras. Saya telah belajar menyembunyikan beberapa pikiran, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Anda, dia terkikik. Mata saya membelalak ngeri. Itu berarti. Apakah aku tahu tentang gejolak emosi konstanmu ketika datang ke Tesia? Yup, dia nyengir. Aku mengerang. Jangan khawatir, saya telah mendengarkan semua pikiran singkat Anda sejak saya lahir. Saya tidak mulai mengerti sampai beberapa saat kemudian, tetapi saya sudah terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun. Ia menghibur, giginya yang tajam masih terlihat ketika senyumnya tetap ada. Yah, aku belum terbiasa dengan apapun, gerutuku. Seringai Sylvie memudar saat dia menatapku dengan mata kuning cerahnya. Kita akan segera bertempur. Kakek memberitahu saya saat melatih saya bahwa sementara saya masih jauh dari mencapai tingkat Asura sejati, darahnya masih mengalir melalui saya. Ini berarti bahwa, sementara saya bisa bertarung bersama Anda dalam perang ini, saya tidak terkalahkan. Cara terbaik untuk tetap hidup adalah saling mengandalkan. Petik 2. Tentu saja, kataku, bingung dengan apa yang menyebabkannya. Saya mengatakan ini karena saya memiliki hal-hal yang saya sembunyikan dari Anda, hal-hal yang baru saya temukan baru-baru ini, dan saya merasa Anda satu-satunya yang dapat saya percayai dalam hidup saya, jawabnya, membaca pikiranku. Sylv, kamu tahu bahwa kamu bisa mempercayaiku dengan apapun itu. Aku sudah membesarkanmu sejak kau lahir, toh. Petik 2. Terima kasih. Ikatan saya melompat dari sandaran tangan dan ke kursi saya dan meletakkan kepalanya di pangkuan saya. Ada keheningan saat aku merenungkan apa yang dia katakan. Saya tahu dia bisa membaca pikiran saya, tetapi, seperti yang dia sebutkan, itu tidak masalah. Tidak peduli betapa penasarannya saya tidak repot-repot bertanya kepadanya tentang hal-hal apa yang telah dia ketahui, dia pasti sudah memberitahuku jika dia mau. Yang mengkhawatirkan saya adalah kenyataan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan rasa takut terhadap hidupnya. Terlepas dari banyak pertemuan kami dengan situasi berbahaya, dia selalu tetap kuat dan tak kenal takut, tapi sekarang, aku bisa merasakan kekhawatirannya terhadap perang ini. Aku membelai lembut kepala lembut Sylvie. Bagaimana kamu bisa begitu pintar? Sepertinya sejak kembali dari Epeotus, Anda mengalami pertumbuhan yang sangat besar ini. Dan jangan mulai saya dengan ego Anda yang sedang tumbuh. Petik 2. Kamu hanya pahit karena kamu menerima nasihat hidup dari rubah yang lebih muda darimu. Dan saya selalu menjadi pembelajar yang cepat, mengapa Anda pikir saya selalu berada di atas kepala Anda? Petik 2. Jadi, kamu belajar dengan mengamati sekeliling kita. Saya bertanya.
Ya, dan itu membantu Anda mengetahui banyak dan saya memiliki akses gratis ke pikiran Anda, dia menegaskan ketika dia bersandar lebih dekat ke kaki saya. Aku tahu dia lelah, sementara aku punya ribuan pertanyaan tentang perubahan sikapnya yang tiba-tiba, aku tahu aku harus menunggu. Mata saya tetap fokus pada nafas yang stabil dari ikatan saya saat dia tidur nyenyak. Dia tidak banyak berubah. Masih ada rasa ketidakdewasaan dalam suaranya meskipun ada perubahan dalam cara dia berbicara, rasanya seperti dia memaksakan dirinya untuk menjadi lebih dewasa. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Saya tidak yakin apa yang Lord Indrat gali dalam ikatan saya saat melatihnya, tetapi satu hal yang pasti, dia menjadi sadar bahwa dia adalah seorang asura. Ketika napas Sylvie menjadi lebih lambat dan lebih berirama, aku menyandarkan kepalaku ke kursi, menatap langit-langit datar di kamarku ketika aku mengatur pikiranku. Sementara Firion dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini, Winsome memberitahuku seperti apa Agrona dan anggota klannya. Dia dan Fritra lainnya telah bereksperimen dengan apa yang disebut para asura sebagai ras yang lebih rendah, bahkan sebelum mereka melarikan diri ke Alakria. Beberapa akun penyihir yang muncul di dinding bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi aku tahu mereka hanyalah umpan meriam yang dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan dengan binatang buas mana di bawah kendali mereka untuk membagi pasukan kita. Jika apa yang dikatakan Winsome benar, maka gerombolan kapal yang mendekati pantai kita akan mencakup para penyihir dengan darah asura yang mengalir melalui nadi mereka. Dan ini berabad-abad yang lalu. Saya hanya bisa membayangkan betapa mereka telah berkembang sejak saat itu dan apa yang akan mereka lakukan kepada orang-orang di Caten jika Fritra memenangkan pengepungan ini. Tempat ini hanya akan menjadi tempat berkembang biak bagi para prajurit yang Agrona akan gunakan untuk menaklukkan Epeotus. Arthur. Suara bariton yang parau membuatku keluar dari pikiranku. Apakah tidak ada semacam etiket untuk diketuk ketika memasuki kamar seseorang, atau setidaknya menggunakan pintu untuk masalah itu? Nada tanggapan Anda memberitahu saya bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan bisnis yang harus Anda urus. Aldir berkata sambil dengan tenang mengambil sofa di hadapanku. Mengapa kamu di sini? Saya pikir Anda akan bersama Dewan, kataku, mengabaikan kata-katanya. Ada sesuatu yang aku butuhkan darimu, jawab Aldir, tatapan tajam matanya yang ungu menyala diarahkan ke arahku. Aku balas menatap, tatapanku tak tergoyahkan. Dan apa itu? Ada keheningan yang tegang sampai Aldir menghela nafas. Bantuan Anda, Aldir mengakui. Lord Indrat memberitahuku untuk mengandalkan penilaianmu selama perang ini, dan setelah pidatomu sebelumnya, kurasa aku mengerti mengapa. Apa artinya Lord Indrat ketika dia mengatakan mengandalkan penilaianku? Saya bertanya. Saat aku duduk, Sylvie bergerak bangun tetapi segera kembali tertidur. Lord Indrat menyadari bahwa sumbanganmu untuk perang ini seharusnya tidak terbatas hanya menjadi pedang. Meskipun akan ada saat-saat ketika Anda akan dibutuhkan di lapangan, mengirimkan Anda ke setiap pertempuran yang terjadi hanya akan membuat Anda lelah. Saat-saat ketika Anda tidak dibutuhkan, Anda akan berada di sisi saya di Dewan, menyusun strategi bersama kami dan memberi kami masukan Anda. Petik 2. Biarkan aku meluruskan ini, Anda ingin seorang anak berusia 16 tahun membuat keputusan yang mengubah hidup dengan Dewan. Saya mengejek. Selain dari fakta bahwa kamu hanya lebih rendah, kamu bukan anak normal. Jangan berpikir bahwa mata ini hanyalah hiasan yang cantik. Saya tahu ada sesuatu yang aneh tentang Anda saat pertama kali kami bertemu, tetapi hanya dengan kata-kata Lord Indrat, saya baru menyadari betapa besarnya. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang saya dapatkan sebagai imbalan karena membantu Anda? Tanyaku, meletakkan kepalaku di tanganku. Mata Aldir menyipit. Aku datang dengan itikat baik untuk meminta bantuanmu, tetapi demi kebaikan kami berdua kamu bekerja sama. Kehilangan perang ini berarti mati, diperbudak, atau lebih buruk. Bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk orang yang Anda cintai juga. Petik 2. Setidaknya kau bisa melemparku dengan tulang, desahku. Iya, aku akan membantu, tapi aku tidak yakin berapa banyak nasihatku yang Dewan ingin dengarkan. Firion mungkin mendengarkan, tetapi semua orang. Petik 2. Biarkan aku khawatir tentang itu, jawab Aldir. Lagi pula, kamu tidak hanya akan ada di rapat. Saya punya rencana lain untuk Anda juga. Petik 2. Ketika kamu mengatakan, rencana lain seperti itu, kedengarannya agak tidak menyenangkan, aku terkekeh. Seperti yang saya katakan, Anda adalah pembangkit tenaga listrik dalam perang ini, mungkin lebih dari tombak yang diberikan beberapa tahun. Saya tentu tidak akan menyia-nyiakan kemampuan Anda dengan menyuruh Anda duduk di bawah orang-orang itu, maksud saya Dewan, bertengkar satu sama lain. Petik 2. Aku menggelengkan kepala dan tertawa tak berdaya. Itu pasti membuatmu frustasi, berada di sini dan menahan diri untuk tidak membantu meskipun ada banyak tenaga yang bisa kamu berikan sendiri. Waktuku akan datang. Jika pertahanan pengepungan ini berhasil, maka pasukan Asura kita akan mampu menjaga Agrona dan kekuatannya yang melemah dengan bantuan tentara di Caten. Petik 2. Sepertinya perang ini masih jauh dari selesai, aku menghela nafas. Iya, tapi pertarungan ini akan menjadi awal era baru. Jika di Caten menang dan bertarung bersama kita Asura, Agrona dan klan pengkhianat dan mutannya akan jatuh dan semua orang akan mendapatkan akses ke benua baru. Petik 2. Aldir terdengar penuh harapan, hampir bersemangat, meskipun dengan sikap tenang yang biasa.
Kamu kehilangan seseorang karena Agrona, bukan? Tanyaku, melihat ekspresi di wajah Asura. Banyak dari kita kehilangan orang yang dicintai dalam pertempuran itu, tidak, itu akan lebih baik digambarkan sebagai pembantaian, jawab Aldir, alis di bawah mata ketiganya berkedut. Yah, kamu mendengar apa yang aku katakan pada Virion, saya tidak punya niat untuk kalah dalam perang ini, tetapi jika Anda akan meminta bantuan saya dalam hal ini, Anda perlu percaya pada nasihat yang saya berikan. Petik 2. Membiarkan tawa melalui hidungnya, dia menjawab, saya tidak pernah berpikir bahwa selama bertahun-tahun, seorang yang lebih kecil akan berbicara kepada saya seperti ini. Yah, orang-orang yang lebih rendah ini bertarung untukmu, jadi setidaknya punya kesopanan untuk memanggil mereka dengan nama ras mereka yang sebenarnya, jawabku sambil menyeringai. Kau banyak bertanya, Arthur Lewin, tapi sangat baik. Asura berambut putih berdiri, menghaluskan lipatan jubah gadingnya. Sudah waktunya aku kembali ke ruang pertemuan. Itu membuatku khawatir setiap kali aku meninggalkan mereka yang kurang begitu lama, orang terlalu lama sendirian. Kami akan segera menunggumu. Petik 2. Aku tertawa kecil. Tentu, aku akan segera turun, tapi aku ingin tahu tentang sesuatu. Apa itu? Jawab Asura, menoleh ke belakang. 2 tombak yang tersisa yang tidak bisa bergabung dengan kita hari ini. Saya tahu Anda mengatakan 2 tahun lalu bahwa mereka bekerja di bawah Anda, tetapi Anda tidak membunuh mereka atau apa, kan? Petik 2. Aldir menggelengkan kepalanya. Bahkan aku tidak akan begitu terburu-buru untuk membunuh tombak dengan tingkah. Sementara utusan politik dapat diganti, kekuatan tombak dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk berkembang, bahkan jika mereka memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan artefak. Saya berencana untuk membahas hal itu pada mereka berdua di pertemuan itu, tetapi karena Anda mengemukakannya, saya ingin masukkan Anda tentang masalah ini. Petik 2. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika Asura itu mengungkapkan apa yang dia rencanakan dengan menggunakan 2 tombak itu, ketika sebuah ide muncul. Bibirku melengkung menjadi seringai jahat ketika aku mengeluarkan tawa yang licik. Tidak buruk, tapi aku punya ide yang lebih baik.